Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, tentunya dalam kondisi pandemi seperti ini bisa memberikan kita waktu yang cukup banyak untuk berkreasi ataupun beraktivitas dalam menjawab segala permasalahan yang ada di sekitar kita dengan menciptakan suatu inovasi yang berguna tentunya. Nah, salah satunya adalah inovasi yang akan dihadirkan oleh narasumber kita hari ini, yaitu membuat ekoenzim dan beserta turunannya. Penasaran kan sahabat inovasi? Inovasi apa sih yang dihadirkan oleh inovator kita hari ini? Langsung saja kalau begitu kita sapa dengan Bapak Muslimin Eshud MH. Halo Bapak Muslimin, apa kabar Pak? Baik Bu. Baik, tetap selalu sehat ya Pak ya? Sehat selalu. Tetap menjaga kesehatan terutama di kondisi pandemi seperti ini ya Pak. Selalu Bu. Baik nih Pak Muslimin, mungkin sahabat inovasi sudah penasaran nih, inovasi apa nih yang akan dihadirkan hari ini tentang membuat ekoenzim beserta turunannya. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak, ekoenzim itu apa, lalu kemudian yang melatar belakangi inovasi Bapak ini, silakan. Terima kasih Ibu. Ekoenzim itu adalah suatu cairan serbaguna yang kita hasilkan dari fermentasi sisa buah-buahan dan sisa sayur-sayuran. Oke. Kemudian hal ini kami membuat ekoenzim ini dilatar belakangi dengan kami melihat adanya banyak tumpukan sampah yang ada di TPA, tempat pembuangan akhir. Kemudian kami melihat kalau sampah-sampah itu tidak teruraikan, maka sampah-sampah itu akan menjadi bahaya bagi kehidupan masyarakat, bagi kehidupan kita di bumi ini. Terinovasi seperti itu, akhirnya kami memikirkan bagaimana caranya mengurai sampah organik tadi menjadi suatu zat yang berguna dan bermanfaat bagi kita semua yang hidup di muka bumi ini. Salah satu itu adalah ekoenzim. Dan ekoenzimlah salah satu cara bagaimana cara kita mengurai sampah-sampah organik tersebut. Oke, baik nih sahabat inovasi. Jadi ini adalah inovasi dalam mengelola sampah ya Pak ya? Betul sekali. Selain untuk mengurangi sampah yang ada, kemudian kita membuat sesuatu yang bisa berguna dari sampah tersebut ya Pak? Betul Bu. Nih kalau tadi kan Bapak sempat sebutkan bahwa bahan bakunya adalah sampah organik berupa sisa-sisa buah-buahan atau sayuran ya Pak ya? Betul Bu. Baik, ini kalau boleh dijelaskan sedikit nih Pak kepada sahabat inovasi, cara kerja ini seperti apa sih Pak? Baiklah Bu. Ini pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bahwa ekoenzim ini, boleh saya pegang nih Boleh, Bu ya? silakan Pak. Jadi ini adalah contohnya ya. ekoenzim. Ekoenzim ini cara membuatnya pertama kita mengumpulkan sampah-sampah organik berupa sampah-sampah sayur dan sampah-sampah buahan tadi. Kemudian kita fermentasikan dengan gula merah atau molase saat ini. Kemudian ditambah dengan air dengan rumus perbandingan itu 1, 3, dan 10. 1 itu adalah molase atau gula merah, dan 3 itu adalah bahan organik tadi, dan 10 itu adalah air. Jadi sangat-sangat mudah sekali mencari bahannya. Baik, nah sahabat inovasi ini tentunya inovasi yang bisa dilakukan oleh siapa saja tentunya Pak ya. Namun tadi ada perbandingan tertentu ya Pak untuk menghasilkan suatu ekoenzim ini tadi ya Pak. Nah kalau boleh tahu nih Pak, tadi kan sempat menjelaskan bahwa sayuran dan buah-buahan, apakah ada spesifik khusus nih untuk buah dan sayuran yang seperti apa yang boleh atau bisa dijadikan ekoenzim ini Pak? Sebenarnya spesifikasi khususnya tidak terlalu menentukan, tetapi yang penting sampah-sampah itu adalah mudah teruraikan. Artinya sampah-sampah yang segar, terus kemudian sampah-sampah itu yang lembut dan lunak, seperti kulit jeruk gitu, kulit mangga, kulit pisang itu kan yang
mudah difermentasi. Kalau buah-buahannya itu, kalau sayur-sayurannya itu adalah sayur-sayur seperti kangkung, bayam, seperti itu yang tidak termanfaatkan atau sisa dari kita masak di dapur itu bisa kita manfaatkan. Nah, sahabat inovasi ini cukup mudah ya Pak ya. Sangat mudah Jadi sekali. misalnya tentunya kan kalau kita masak di rumah sayuran kan tidak semuanya masuk dimasak ya Pak, tentunya pasti ada yang dibuang karena kan mungkin jadi setelah itu bisa kita kumpulkan semua ya Pak. Jadi tidak hanya berupa sayuran ya Pak. Kulit-kulit buah pun bisa dijadikan ekoenzim ini tadi ya Pak. Nah Pak, kalau dari segi ukurannya sendiri bagaimana? Apakah kita cacah terlebih dahulu atau tetap sisa itu saja sudah bisa kita jadikan ekoenzim ini Pak? Tentu dalam berkreasi kita mempunyai seni. Betul. Tentu kalau misalnya ada kulit-kulit tadi yang masih panjang, terus masih berserabut panjang, ya sebaiknya kita potong untuk memperindah bentuknya. Ukurannya juga tidak semesti ukuran tertentu atau spesifik betul. Yang penting muat di dalam mulut dari wadah yang ingin kita fermentasi tadi. Oke. Nah Pak, tadi kan Bapak bilang ukurannya bebas ya Pak ya. Jadi terserah kita nih kalau ukuran wadahnya kecil mungkin menyesuaikan ya. Kalau besar sudah bisa kita cacah ukuran besar ya Pak. Nah, ada cara khusus tidak Pak? Apakah kita langsung campurkan semuanya nih ke dalam yang 1:1 3:10 tadi ya? 1:3:10 itu 1 kilo ya Pak ya? 1 kilo. 1 kilo dari buah atau sayur ini langsung kita masukkan ke wadah atau bagaimana ini Pak? Jadi tentu kita punya proses agar lebih mudah mengerjakannya. Pertama-tama kita mengambil air dulu, satu ukuran 10 liter. Kemudian kita mengambil molase atau gula merah, terus kita aduk rata di air tadi, 1 kilo molase dan ditambah dengan 10 liter air. Kita aduk merata di satu tempat wadahnya. Kemudian bahan organik sebanyak 3 kilo kita campurkan ke tempat air yang sudah tercampur dengan gula merah tadi atau molase. Ini benar-benar memang bisa kita lakukan di rumah ya Pak. Mengenai bahan-bahannya pun tadi mudah kita dapat, hanya air, gula merah dan sisa sampah organik tadi ya Pak. Nah ini setelah kita campurkan nih Pak, semuanya harus homogen terlebih dahulu, air dan molase atau gula merahnya tadi ya Pak ya. Terakhir baru masukkan sampah organiknya. Kemudian apa lagi nih Pak? Ditutup, didiamkan berapa lama nih? Kita tutup, tentu dia tidak memerlukan udara yang bebas, artinya kedap udara. Kita tutup dulu dengan plastik di atasnya, terus kita ikat plastiknya, kemudian baru kita tutup dengan tutup yang permanennya. Selama 90 hari. 90 kurang lebih 3 bulan ya Pak ya? Kita fermentasi selama 90 hari. Karena di bulan pertama itu dia masih berproses. 30 hari pertama itu dia berproses mengeluarkan alkohol. Kemudian di bulan kedua itu dia mengeluarkan asamnya, dan di bulan ketiga itu dia akan mengeluarkan enzimnya. Oke, jadi Pak selama masa 3 bulan nih sahabat inovasi untuk masa fermentasinya ya Pak ya. Selama 3 bulan itu apakah tadi kan Bapak sempat menjelaskan ada alkoholnya keluar, kemudian asamnya juga keluar sahabat inovasi. Nah ini apakah menimbulkan bau nih Pak? Sementara ini yang saya lakukan tidak menimbulkan bau, malah baunya aromatik baunya. Tergantung dengan bahan yang kita gunakan, bahan organik yang kita gunakan. Sebaiknya sih kita menggunakan bahan-bahan yang beraromatik tinggi, seperti misalnya jeruk tadi, terus kemudian mungkin yang agak berbau bagus itu adalah seperti serai itu. Nah itu bagus itu. Karena ada aroma khasnya tadi ya Pak ya. Nah Pak, tadi melanjutkan dari yang cara kerjanya tadi nih Pak, setelah menunggu 3 bulan ya Pak, itu kan sudah menghasilkan ekoenzim. Apakah kita saring terlebih dahulu atau bagaimana nih Pak untuk memperoleh, ini kan semuanya tampak jernih ya Pak ya, tidak ada lagi bekas sampah organik tadi ya Pak. Seperti apa itu Pak? Jadi di hari ke-90 kita panen, namanya pemanenan ekoenzim. Kemudian tentu ada
ekoenzim yang kita ambil, kita filter, kita ambil, kita sedot ya. Bila perlu pakai selang biar mengucur dia ke bawah. Terus kemudian sisanya yang tentu sisa bekas bahan organik tadi itu kita manfaatkan kembali malah. Kita manfaatkan kembali, kita ambil, terus kita keringkan atau kita taburkan di dekat tanaman menjadi pupuk juga dia. Oke, jadi tidak hanya sampai di situ, tentunya manfaatnya masih ada ya Pak dari sisa hasil fermentasi tadi ya Pak. Nah Pak, ini kan menarik sekali sahabat inovasi di rumah ya. Jadi dari ekoenzim yang sudah kita dapatkan tadi nih Pak, penasaran nih Pak, aplikasinya kemana nih Pak? Nah, selama ini saya memang mengkhususkan aplikasinya itu kepada yang pertama kebutuhan pandemik ya, karena kita saat ini pandemik corona, saya menggunakan ekoenzim ini dengan hand sanitizer. Saya menjadi turunan hand sanitizer. Tentu ada metodenya. Metodenya itu ada ekoenzim yang asli, itu kita campurkan lagi dengan air biar kita encerkan kembali. Tentu ada perbandingan. Perbandingannya tuh 1 mili ekoenzim berbanding 400 ml air. Artinya sedikit sekali airnya dan sedikit juga ekoenzimnya. Nah, itu turunan itu kami buat, ini contohnya seperti ini. Ini sudah berbentuk hand sanitizer. Ini hand sanitizer. Baunya juga tidak alkoholik, tidak terlalu tajam ya, malah ini karena ini organik dan enak, masih kita pergunakan di tempat kita semprot di tangan itu masih bagus itu. Nah, ini seperti ini. Terus kemudian kami manfaatkan juga ke pupuk organik cair. Nah, ekoenzim yang ada ini kami campur kembali dengan air ya, menjadi di mana ekoenzimnya itu adalah 1 mili berbanding dengan 1000 mili air. Ya, lebih banyak airnya lagi dibandingkan hand sanitizer. Itu kami siram atau kita pupuk kepada tanaman. Saat ini kami aplikasikan hanya sebatas lingkungan rumah di rumah saya itu. Itu yang ekoenzim aslinya tadi ya Pak ya? Langsung dicampur dengan air. Dicampur dengan air bisa menjadi pupuk organik. Kemudian tadi dicampur dengan 400 ml air ya? 400 ml air bisa menjadi hand sanitizer ya Pak ya? Betul. Kemudian kalau untuk yang ini kan mungkin sahabat inovasi ingin melihat lebih jelas nih Pak ya. Ini tadi untuk hand sanitizer ya Pak ya, 1:400 ya. Nah, kemudian yang ini adalah itu tidak ada perbandingannya. Ekoenzim murni kami manfaatkan untuk betadin, pengganti betadin untuk luka. Ini bisa jadi ekoenzim tadi tanpa campuran apapun bisa langsung diaplikasikan sebagai pembersih ya Pak? Pembersih luka. Pembersih luka. Pengobatan luka. Ini sudah Bapak uji coba sendiri? Sudah saya uji coba sendiri. Aman ya Pak ya? Dan hasilnya cepat sembuh ya Pak? Ini kalau yang terakhir itu sama ya Pak ya? Pupuk organik cair yang bisa langsung ke tanaman kalau pupuk organik cair kami aplikasikan di sekitar rumah kami, hasilnya cukup baik. Buah itu kelihatan lebih besar. Terus daun-daunnya lebih hijau dan batangnya itu lebih besar, lebih kokoh gitu. Jadi kalau tanaman kita disemprotkan ya Pak ya, berarti menggunakan pupuk atau disiram ya, seperti kita menyiram tanaman ya. Kelebihannya adalah buahnya tadi ya Pak ya, lebih banyak, lebih besar. Ini kalau boleh tahu sudah Bapak contohkan tanaman apa nih Pak? Salah satunya contoh. Di rumah tanaman cabai. Jadi sesungguhnya manfaatnya banyak ya Pak ya, turunan dari ekoenzim ini tadi ya Pak ya. Jadi bisa jadi sebagai pupuk cair, kemudian sebagai hand sanitizer ataupun sebagai penyemprot luka tadi ya Pak ya. Nah, Pak ini semuanya ini kan inovasi dari Bapak sendiri ya Pak ya. Sudah juga diaplikasikan ke lingkungan sekitar ya Pak, baik pada pekarangan rumah Bapak maupun di lingkungan sekitar rumah mungkin ya Pak. Apakah ada testimoni nih Pak dari masyarakat sekitar yang mungkin sudah memanfaatkan ini juga? Banyak testimoni dari teman-teman yang sudah memanfaatkan ini, bahwa keberhasilan mereka mengaplikasikan ke pupuk organik cair sama dengan saya mengaplikasikan di rumah saya sendiri. Terus kalau masalah
hand sanitizer, ternyata mereka sudah meyakini bahwa ini bisa menghambat laju corona di rumah tangga mereka, karena mereka bisa menyemprot udara, semprot udara supaya jauh dari perkembangan bakteri corona. Baik, ini kan Virus corona. secara ini sudah diujikan ya Pak ya. Kalau dari segi klinisnya sendiri bagaimana Pak? Apakah sudah ada diuji nih? Oh berarti ini kandungannya ABCD, fungsinya ABCD gini Pak. Sampai sejauh ini sebenarnya ekoenzim ini sudah mendunia. Oke, sudah mendunia. Ya mungkin saya kasih tahu bahwa penemu ini adalah seorang penggiat pertanian, Dr. Rosukon yang berasal dari Thailand, dan alhamdulillah beliau tidak memateni ekoenzim. Bu Roy Sukon menyebarkan ini untuk kemaslahatan umat manusia. Dan kebenaran tanggal 28 Desember kemarin adalah hari lahirnya Dr. Roy Sukon, dan kita jadikan menjadi hari ekoenzim. Jadi dari penemuan tersebut Bapak kembangkan lagi ya Pak ya, menjadi produk turunan ini yang tentunya juga sangat bermanfaat nih sahabat inovasi bagi kita ya. Dari hand sanitizer seperti ini kan sekarang sedang sangat dibutuhkan ya Pak ya, di kondisi pandemi seperti ini kita bisa buat sendiri ya Pak, dengan tentunya bahan-bahan yang sangat mudah diperoleh nih. Nah Pak, mungkin kedepannya nih Pak, harapan seperti apa nih Pak? Mungkin kepada masyarakat maupun kepada pemerintah, silakan. Ya, terima kasih Bu. Harapan saya ekoenzim ini bisa dibuat semua orang, baik itu dia di rumah tangga, lingkup pemerintahan, lingkup swasta, maupun di sekitar kita beradaptasi, bermain. Saya berharap seperti itu, bahwa masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Selatan, bisa membuat ekoenzim. Harapan saya. Kemudian dengan pemerintah, saya ucapkan kepada Bapak Gubernur, Bapak Haji Herman Deru, yang memberikan semangat bagi kami, memberikan apresiasi kepada kami menjadi inovator ekoenzim kategori masyarakat umum di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian harapan saya juga ke depan, pemerintah juga bisa lebih menunjang kami, agar kami bisa dapat mengedukasi pembuatan ekoenzim ini kepada masyarakat umum, yang tanpa bantuan pemerintah mungkin saya juga kurang optimal. Ini Pak, kalau boleh tahu mungkin ada sahabat inovasi di rumah yang penasaran Pak, ini dijual dengan harga berapa atau bagaimana Pak untuk cara mendapatkan ini? Saat ini saya lebih banyak ke edukasi. Saya lebih banyak memberikan berbagi ilmunya ya Pak ilmunya kepada masyarakat. Jadi untuk saat ini saya belum terpikir untuk menjual produk saat ini. Lebih ke sharing ilmunya dan bisa dibuat sendiri tadi itu ya Pak. Men-share ilmunya kepada masyarakat. Baik nih, kalau begitu sahabat inovasi, ini sungguh luar biasa sekali ya Pak dari inovasinya. Terima kasih nih Pak sudah hadir dan berbagi inovasi di podcast One Day One Innovation. Dan bagi sahabat inovasi di rumah yang masih penasaran ataupun ingin tanya lebih jauh nih ya Pak ya, bagaimana prosesnya atau yang lainnya, mungkin bisa langsung menuliskan komen di link YouTube podcast One Day One Innovation. Nanti bisa dijawab langsung oleh Bapak Muslimin atau nanti kami sampaikan langsung ke Bapak Muslimin ya Pak tentunya ya Pak. Baik nih, kalau sahabat informasi, ingatlah dimanapun kita berada, apalagi seperti kondisi pandemi seperti ini, tentunya memberikan kita waktu dan ruang yang lebih untuk berkreasi, tentunya dengan melihat permasalahan apa yang ada di sekeliling kita. Mungkin dari sana kita bisa menjawab dengan solusi dan berinovasi sehingga bisa berguna bagi kita sendiri maupun lingkungan sekitar. Karena ingat, kita memiliki jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.